Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Sudah sehat? Saat Ibu. Sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin lihat terlebih dahulu. Semuanya udah menyalakan kameranya ya? Baik, jika sudah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM dipersilahkan untuk memulai berdoa. Ya, baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa masing-masing mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aulia. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengetes kalian terlebih dahulu. Materi sebelumnya kemarin yang sebelumnya kita pelajari itu tentang apa? Apa ada yang mengetahuinya? Untuk materi sebelumnya, kita udah mempelajari tentang pembuatan gambar detail kolom dan juga balok. Baik, benar sekali. Yumi masih ingat ya? Jadi kemarin kita membahas tentang kolom dan balok. Lalu untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas yaitu prosedur pembuatan gambar detail plat. Membahas terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu pertama, menerapkan prosedur pembuatan gambar detail plat. Lalu yang kedua, yaitu membuat gambar detail plat. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi prosedur pembuatan gambar detail plat. Lalu siswa dapat menentukan prosedur pembuatan gambar plat. Siswa dapat merancang gambar detail plat. Siswa dapat membuat gambar detail plat. Dan siswa dapat menguji gambar detail plat. Baik. Sebelum memulai, Ibu ingin mengetes kalian terlebih dahulu. Coba anak-anak lihat pada gambar satu itu merupakan struktur apa? Kolom. Kolom. Pintar. Lalu untuk struktur yang pada struktur kedua itu apa? Balok, Bu. Balok atau plat, Bu? Iya benar, yaitu balok. Lalu pada struktur gambar ketiga, yaitu struktur apa? Plat lantai, Bu. Pintar-pintar semua ya anak-anak Ibu. Jadi benar, ya, bakal yang akan kita pelajari hari ini yaitu struktur yang ketiga, pada gambar ketiga yaitu plat ya. Plat lantai merupakan lantai yang tidak terletak di atas tanah secara langsung. Lantai itu merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lain. Plat lantai didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan. Jenis penulangan yang pertama yaitu di sini ada one way slab, di mana one way slab ini merupakan plat lantai beton dengan penulangan satu arah atau one way. Di definisinya yaitu slab yang didukung oleh balok pada dua sisi yang berlawanan untuk memikul beban sepanjang satu arah. Dapat terlihat ya di sini kursor Ibu menunjukkan satu arah penulangan seperti ini. Di mana di sini satu arahnya ini yaitu ada tulangan pokok dan tulangan bagi. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis yang kedua yaitu two-way slab atau penulangan dua arah. Slab dua arah adalah slab yang ditopang oleh balok pada keempat sisi dan beban dipikul oleh penopang di kedua arah. Dapat terlihat ya pada di sini, pada gambar di sini memiliki penulangan dua arah yang berbeda. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Kalau begitu, selanjutnya di sini ada dimensi plat lantai, di mana pada dimensi plat lantai terlihat pada gambar di sini terdapat bentang LX dan di sini bentang LY. Bentang LX di sini merupakan daerah tumpuan pada luasan LX dan pada sumbu merah ini bentang LX ini memiliki lebar 1/4 dikali dengan luasan LX. Lalu untuk pada daerah LY, ya ini yang terlihat pada bentang biru, memiliki luasan dengan lebar 1/5 LY. 1/5 dikali luas total LY ini. Lalu pada plat lantai tersendiri memiliki dua daerah. Yang pertama ada daerah tumpuan, lalu di tengahnya ada daerah lapangan, lalu di ujungnya lagi ada daerah tumpuan. Ada dua jenis daerah. Apakah sampai sini dapat dipahami? Bisa, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan. Selanjutnya, yaitu simbol pada plat lantai. Di notasi ini memiliki
tiga sudut, ada segambar segitiga. Yang pertama di sini pada tulisan A merupakan tipe plat yang digunakan. Lalu di sini ada angka 10 ini merupakan tebal plat lantai yang kita gunakan. Lalu di sini plus 400 ini merupakan ketinggian plat lantai dari lantai elevasi 0.0. Lalu selanjutnya di sini ada membuat detail plat. Untuk membuat detail plat, ada dua tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memiliki dulu rencana plat lantai, seperti gambar ini. Untuk cara pembuatannya, dapat melalui beberapa langkah-langkah. Yang pertama, di sini Ibu akan menampilkan gambar kerja, di mana Ibu akan mencoba mencontohkan untuk memotong pada potongan A dan pada potongan B seperti gambar di samping. Nah, langkah-langkah dalam pembuatan pemotongan yang tadi untuk potongan A dan potongan B. Yang pertama, gambarkan detail balok yang terpotong. Seperti yang tadi pada gambar di sini, untuk potongan A, untuk balok B1 dan B1 di sini akan terpotong seperti pada gambar satu ini, gambar di langkah-langkah yang pertama. Balok akan terpotong seperti itu, dan terlihat pada potongannya terdapat tulangan yang digunakan. Lalu untuk langkah kedua, yaitu gambarkan penulangan lapis atas dan bawah dengan diameter 12 mm. Lihat pada gambar di samping di sini. Setelah menggambarkan baloknya, kita membuat detail penulangannya dengan diameter tulangnya 12 mm. Lalu yang ketiga, gambarkan daerah tumpuan. Yang tadi, dengan yang warna kuning di sini merupakan 1/5 LY, dan yang pada batas garis merah di sini merupakan 1/4 LY. Lalu yang terakhir, tahap keempat, yaitu gambarkan ujung plat yang bertemu dengan tulangan balok, yaitu ujung tulangannya dibengkokkan. Nah, seperti ini. Sebagai penanda akhir dari tulangan tersebut. Oke, baik. Sampai di sini, apakah akan ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Jika sudah paham, selanjutnya di sini. Nah, ini adalah hasil gambar kerja yang tadi dari rencana yang telah kita coba untuk potong dan mendapatkan hasil potongannya itu detail plat lantainya. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan bagaimana cara menggambar plat lantai melalui video di bawah ini. Mungkin Ibu akan percepat ya videonya karena untuk mempercepat waktu juga. Seperti yang telah Ibu jelaskan, pertama di sini kita membuat didetailkan dulu balok yang terpotongnya. Lalu selanjutnya di sini kita membuat garis as terlebih dahulu untuk penulangan baloknya dengan lebarnya 12 mm. Lalu selanjutnya di sini membuat daerah tumpuan untuk 1/4 L dan 1/5 L. Nah, lihat seperti di sini, ini untuk daerah 1/5 dan selanjutnya untuk daerah 1/4-nya. Lalu setelah tadi membuat garis as yang di offset 12 mm, kita membuat gambar tulangannya, yaitu dengan menggunakan notasi lingkaran. Lalu ya ditempatkan saja seperti video di bawah ini. Dan ditempatkan di seluruh area penulangannya dengan jarak antar tulangan 100 mm. Lalu setelah tadi pada lapisan pertama, buat penulangan juga pada lapisan kedua. Lalu untuk pada penapisan kedua, jangan lupa untuk menaklukkan tulangannya sebagai akhir dari tulangan tersebut. Mungkin segitu saja yang video yang bisa Ibu tampilkan. Sampai sini, apakah dapat dipahami? Bisa dipahami dong, Bu. Baik, jika sudah begitu, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua,
pembelajaran hari ini kita sudah membahas apa aja ya? Untuk hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian dan juga jenis-jenis plat, terus dimensi plat, dan juga Ya. langkah-langkah dalam membuat detail plat, Bu. Tepuk tangan buat dia yang sudah memperhatikan pematerian dari awal ya. Baik, yang disampaikan oleh dia itu sudah jelas. Ibu akan memperjelas kembali mengenai kesimpulan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Yang pertama, plat lantai merupakan lantai yang terletak di atas tanah dan didukung oleh balok dan kolom, seperti yang telah Ibu terangkan sebelumnya. Lalu jenis penulangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada one way slab dan yang kedua ada two way slab. Lalu daerah plat lantai dibagi menjadi dua, yaitu ada daerah tumpuan pada ujung-ujung dan daerah lapangan di tengahnya. Lalu yang terakhir, untuk membuat detail plat lantai, yang pertama kita harus membuat atau harus dan ada rencana plat lantai, kemudian membuat garis potongannya. Setelah mempelajari semua materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan membawa tugas nih untuk kalian buat di rumah, dijadikan PR. Yang pertama, buatlah rencana plat lantai dari denah rumah yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian gambarlah detail plat lantainya. Dibuat dengan menggunakan AutoCAD, lalu di-print dalam kertas A3. Pengumpulan akhir pada tanggal 30 Desember 2022. Baik, karena kita sudah sampai di akhir pembelajaran, langkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh oleh KM-nya? Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dalam hati baik. Berdoa tidak pernah selesai. Sebelum Ibu mengakhiri materi kelas hari ini, jangan lupa untuk minggu depan dipelajari tentang menerapkan prosedur pembuatan gambar detail struktur rangka atap. Baik, semua yang Ibu ingin sampaikan telah tersampaikan. Ibu tutup kelasnya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.